Xiaomi akhirnya telah merilis HP terbaru mereka di tahun 2022 untuk varian Redmi Note 12 series di pasaran. Redmi Note 12 series ini terdiri dari 4 model, yakni Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, dan Redmi Note 12 Explorer Edition. Keseluruhan varian HP Xiaomi Redmi Note 12 series tersebut telah mendukung jaringan 5G. Menariknya lagi guys, Xiaomi Indonesia langsung bergerak cepat memasukkan series Note 12 ke TKDN Indonesia pada 27 Oktober 2022. Perangkat baru Redmi Note 12 memiliki nomor model Redmi 221013136G. Telah muncul di 2 situs sertifikasi yang menjadi syarat mendapatkan izin edar di pasar tanah air. Redmi 221013136G terdaftar di situs TKDN dan Postel, diajukan oleh PT Surveyor Indonesia. Ketika kami mencocokkan nomor model ini kepada sertifikasi negara lain, ternyata ponsel menjurus ke Redmi Note 12. Sekedar informasi, suatu ponsel ketika datang ke Indonesia tidak bisa asal-asalan menjualnya ke Indonesia, karena harus melewati sertifikasi TKDN terlebih dahulu. Jadi berhubung ponsel sudah aman dan masuk TKDN Indonesia sejak 27 Oktober 2022, kami pastikan ponsel Redmi Note 12 rilis ke Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, tolong kalian klik like dan subscribe-nya dulu, karena kalianlah penyemangat saya untuk selalu membuatkan konten HP baru setiap harinya. Sektor bodi dan fisik ponsel ini akan jadi bahan pembahasan pertama yang kami bahas. Mengenai desain ponsel ini sudah cukup elegan dan simpel dibanding sebelumnya. Entah kenapa saya sangat suka desain minimalis seperti ini, tidak banyak lubang kamera. Tapi ketiga kamera ponsel ini semuanya berfungsi, tidak ada yang gimmick. Buat kemarin yang bilang, "Bang, kenapa desainnya seperti Realme?" Jadi gini guys, di pasaran sana banyak konsumen yang berminat membeli HP Android yang tata letak kameranya mirip iPhone. Setelah penjualan Poco X4 GT laris manis di pasaran, produsen Xiaomi berpikir untuk mendaur ulang desain Poco X4 GT. Untuk bodi belakang dan rangka sampingnya, sayangnya ponsel ini masih dibaluti bahan plastik. Maklum, di harga yang cuma 2 jutaan sangat wajar dikasih bodi seperti itu. Mengenai tampilan visualnya, Redmi Note 12 dan Note 12 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED display Made A+. Sementara itu, untuk ukuran layar Note 12 dan Note 12 Pro sendiri rupanya perangkat premium. Buatan Xiaomi ini mengusung layar seluas 6,67 inci. Dengan ketajaman resolusi Full HD plus 1080x2400 pixel serta Dolby Vision, yang mana akan memicu kejernihan dan ketajaman gambar secara proporsional. Apalagi layar pada Redmi Note 12 dan Note 12 Pro ini juga sudah membawa kualitas HDR10+, dengan refresh rate 120 Hz untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif. Untuk kecerahan layar smartphone Note 12 ini sudah support hingga 1200 nits. Sementara untuk versi Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus, dan Note 12 Explorer Edition hanya di tingkat 900 nits. Untuk soal perlindungan layarnya, dipastikan bahwa seluruh Redmi Note bakal melapisi layar visualnya dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro. Di mana dalam soal ini Xiaomi akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan Snapdragon 4 Gen 1 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan keunggulan utamanya yakni memaksimalkan gaming dan kecerdasan buatan. Snapdragon 4 Gen 1 juga menawarkan CPU octa-core dengan clock speed 2 GHz. Qualcomm mengeklaim chip ini memiliki CPU 15% lebih cepat dari pendahulunya dan GPU yang 10% lebih kuat, meski dikategorikan sebagai chip entry level Snapdragon 4 Gen 1. Mendukung tampilan resolusi FHD plus serta refresh rate 120 Hz. Serupa dengan Snapdragon 6 Gen 1, Snapdragon 4 Gen 1 juga dilengkapi dengan 3 ISP dan multi-frame noise reduction, agar mampu menghasilkan foto yang tajam dan detail. Sementara untuk versi Pro dan Pro Plus smartphone menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080. Terkhusus untuk global versi Pro ada kemungkinan besar memakai Snapdragon atau malah Dimensity 1080. Walaupun begitu, chipset terbaru dari MediaTek ini masih kalah dengan Dimensity 8100 yang ada di Poco X4 GT. Hanya saja keunggulan Dimensity 1080 ada pada support kamera hingga 200 megapiksel.
Dari skor AnTuTu benchmark-nya pun chipset Dimensity 1080 masih di atas, sedikit daripada Dimensity 920. Tidak ada perubahan signifikan untuk segi gamingnya. Tak sampai di situ, RAM yang diusung oleh HP Android Redmi Note 12 series ini pun cukup variatif. Mulai dari 6, 8, dan 12 GB tipe RAM akan membawa RAM LPDDR4X keluaran tahun kemarin. Bersamaan dengan itu, Redmi Note 12 dan Note 12 Pro telah menawarkan dua pilihan ruang simpan internal berkapasitas 128 dan juga 256 GB. Tipe internal menggunakan UFS 2.2 keluaran tahun kemarin. Sementara itu, untuk menjamin setiap sistem berjalan secara sempurna, maka dalam hal ini pihak Redmi telah menyematkan sistem operasional Android 12 sebagai platformnya. Beralih pada segmen lain, tak bisa dipungkiri bahwa lini kamera dari spesifikasi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro kali ini juga menjadi bagian penting yang akan saya turut bahas mendalam, yang masing-masing memiliki kekuatan sensor lensa 48 megapiksel dengan sensor ISOCELL GN1 dan makro 2 megapiksel. Kamera utama yang diusung oleh spek Xiaomi Redmi Note 12 ini berkemampuan rekam video 1080 piksel. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu, Xiaomi Redmi Note 12 akan menawarkan satu kamera depan 8 megapiksel, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Sayang beribu sayang guys, ponsel Note 12 biasa sudah menghilangkan ultrawide. Sementara untuk versi Pro-nya menggunakan sensor 50 megapiksel Sony IMX766 OIS camera. Dan versi tertingginya Note 12 Pro Plus menggunakan 200 megapiksel OIS ISOCELL HPX. Untuk kedua kamera selfie Note 12 dan Note 12 Pro Plus memakai lensa 16 megapiksel OmniVision OV16A. Fitur kamera ponsel ini sudah dilengkapi OIS camera, ALD Ultra Low Reflection, 7 pixel flagship lens, Xiaomi Image Brain Chip, Speed Shutter Image, dan film kamera. Menariknya lagi nih guys, ponsel Note 12 Pro Plus bakal memakai lensa blend model 50 megapiksel, juga 12,5 megapiksel klasik mode dan ultra clear mode 200 megapiksel. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari masing-masing ponsel Note 12 series yang bisa kalian nilai sendiri hasilnya. Ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, vapor cooling chamber, port infrared, dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos, USB Type-C, dan USB On-the-Go. Sementara itu, lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel pada Xiaomi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro ini. Sehingga Mi fans tampak senang dengan kehadiran audio jack 3,5 mm ini. Baterai pada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro pun akan saya turut bahas secara mendalam. Dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Xiaomi Redmi Note 12 biasa ini juga diklaim sudah lumayan, yakni hingga 5000 mAh. Dengan pengisi daya cepat sampai 33 Watt. Sementara untuk versi Pro menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 Watt. Untuk versi Pro Plus menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 120 Watt. Nah, sementara untuk versi Note 12 Explorer Edition memakai fast charging 210 Watt dengan baterai cuma 4300 mAh saja. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Redmi Note 12 series terbaru sebagai informasi pelengkap kali ini. Jika dilihat harga Cina, kami sudah menduga ponsel ini bakal dijual murah. Karena dari perilisan sebelumnya saja Note series selalu mulai dijual dari 2 jutaan hingga yang tertinggi 4-5 jutaan. Harga Xiaomi Redmi Note 12 ini tak bisa dilepaskan dari kehandalan maupun kinerja dari tiap sistem, yang sudah didukung fitur baru modern dan canggih. Buat kalian yang bertanya bang kapan ponsel ini datang ke Indonesia? Mungkin saja jika Xiaomi Indonesia mau bergerak cepat, bisa dihadirkan akhir tahun, tapi melihat yang sekarang aja, kami bisa prediksi ponsel ini tiba di Indonesia awal tahun 2023 mendatang. Karena ponsel sudah nongol di situs TKDN, jadi tidak akan lama lagi untuk Redmi Note 12 meluncur ke permukaan di tanah air. Untuk saat ini baru ada ponsel Note 12 series yang masuk ke TKDN Indonesia.
Untuk itu sepertinya tidak akan ada varian 4G untuk Note 12 di tahun ini. Jika ada mungkin akan dirilis di tahun 2023. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Xiaomi Redmi Note 12. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua.